Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Siapa yang tidak hadir hari ini? Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, Ibu minta tolong kepada Sari sebagai ketua kelas memimpin doa kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Ansari. Jadi sebelumnya coba dicek dulu di bawah mejanya kalau ada sampah, silahkan buang dulu sampahnya ke tempat sampah. Sudah? Keluarkan juga buku dan peralatan tulisnya. Sudah? Nah, sekarang kita akan membuat kesepakatan kelas. Kira-kira ada yang tahu apa itu kesepakatan kelas? Nggak ada yang tahu. Jadi kesepakatan kelas itu berisi hal-hal apa aja yang tidak boleh kita lakukan ketika belajar di kelas. Kira-kira apa aja ya hal-hal yang tidak boleh kita lakukan saat belajar di kelas? Tidak boleh apa? Tidak boleh? Ribut. Tidak boleh ribut. Terus apa lagi? Tidak boleh keluar masuk. Terus kalau ingin bertanya harus apa dulu? Angkat tangan. Angkat tangan dulu. Terus ketika ibu menjelaskan kalian harus memperhatikan dan menyimak. Nah, itu adalah kesepakatan kelas kita hari ini. Tidak boleh ribut, tidak boleh keluar masuk. Dimana ketika kalian keluar masuk itu harus izin dulu. Ketika ingin bertanya, angkat tangan dulu. Ketika ibu pilih, baru kalian menyampaikan pertanyaan kalian. Dan ketika ibu menjelaskan, kalian harus menyimak dengan baik. Ada yang masih ingat nggak sama materi pelajaran minggu kemarin? Tentang hak dan kewajiban. Iya. Nah, Silvi, kira-kira hak itu apa sih? Lupa, Bu. Oh, lupa. Kalau yang kewajiban, ingat ya? Kewajiban itu sesuatu hal yang harus dilakukan. Ya, harus dilakukan. Nah, kalau hak itu apa? Kebalikan dari kewajiban. Kan kalau kewajiban harus dilakukan. Kalau hak harus hal yang harus kita miliki atau dapatkan. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang macam-macam norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Silvi, kira-kira bagaimana cara kamu berbicara kepada orang yang lebih tua? Harus lebih sopan. Ya, harus sopan. Nah, jawaban dari Silvi tadi menunjukkan salah satu contoh penerapan macam-macam norma dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, melalui kegiatan menyimak, peserta didik dapat memahami pengertian norma dan macam-macam norma. Kemudian, melalui kegiatan menyusun puzzle, peserta didik dapat mengelompokkan macam-macam norma yang berlaku di lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menganalisis contoh pelaksanaan norma yang berlaku di lingkungan sekitarnya. Dan yang terakhir, melalui kegiatan presentasi, peserta didik dapat menjelaskan contoh pelaksanaan norma yang berlaku di lingkungan sekitarnya. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video. Tolong disimak dengan baik ya videonya. Ini kok di sini ada kucing berlubungan itu siapa yang belakang tahu kan aku udah sunat kalian. Oh, iya. Jadi kenapa kamu ke belakang? Aku belum suka. Nah, Ansari, video pertama tadi menceritakan tentang apa? Tentang ada dua orang sedang di tempat masjid. Ya, betul. Nah, video selanjutnya. Siapa yang ngambil makanan di meja aku? Siapa nih? Berani jangan dimarahin kamu. Kamu nggak lihat siapa yang ngambil tuh aku? Enggak tuh. Tiga-tiganya sih ngambil makanan sahabat aku. Ya udah terus biar aja. Mungkin orangnya nggak tahu kalau itu punya aku. Kalau kamu tahu siapa yang ngambil, kamu bakal marah nggak ke dia? Ya enggak dong. Mungkin dia lapar. Iya, Tis. Maafin aku ya. Aku yang ngambil. Betul-betul udah aku mau.
menceritakan tentang apa? Selby. Seorang teman mencuri makanan. Dia mencuri makanan, terus setelah dia mencuri makanan, apa lagi ceritanya? Tentang temannya jujur juga telah mencuri makanan tersebut. Ya, pintar Selby. Selanjutnya. Mobil kulit jeruk. Nah, sorry. Tadi video yang ketiga menceritakan tentang Tentang ada dua anak kecil yang sedang bermain, terus ada orang lain yang merusak mainan temannya. ya, pintar. Nah, selanjutnya video yang terakhir. Ada baik semua, gimana mungkin? Gimana? Oke, terus gimana nih? Dulu pas biar kita lewat pak sekali dia juga nggak bisa deh, orang itu sudah menjadi peraturan. Kasih duit yang mana? Kalau ada gue kasih dulu, saya udah mulai deh. Pak ini malu juga boleh minjem pak, itu nggak punya nopal, mobil kita, ya sebaiknya bawa juga. Nah, video yang terakhir ini Selvi menceritakan tentang apa? Saat pengendara 2 orang telah melanggar peraturan lalu lintas. Apa bentuk pelanggarannya? Pengendara tidak menggunakan helm. Ya, pintar. Nah, video-video yang ditunjukkan tadi bukan contoh penerapan macam-macam norma dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, apa sih itu norma? Nah, norma merupakan kaidah atau aturan yang tidak tertulis yang berisi perintah, larangan, dan sanksi. Nah, norma itu dikelompokkan menjadi berapa? Ada 4. Apa aja, Silvi? Norma keagamaan, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Iya. Nah, norma agama adalah ketentuan yang bersumber dari Tuhan. Contohnya menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya. Sanksinya itu apabila melanggar berupa mendapatkan dosa. Kemudian yang kedua ada norma kesusilaan, adalah ketentuan yang bersumber dari hati manusia berupa perilaku yang terpuji. Contohnya itu bersikap jujur, dan apabila kita melanggar, sanksinya itu berupa merasa bersalah, malu, menyesal, dan lain-lain. Yang ketiga ada norma kesopanan, adalah ketentuan yang bersumber dari hasil pergaulan atau cara berinteraksi dengan manusia di masyarakat. Contohnya tidak berkata kasar kepada orang lain. Nah, sanksinya itu berupa celaan, cemooh, dan pengucilan. Yang terakhir ada norma hukum, adalah ketentuan yang dibuat oleh pihak berwenang seperti pemerintah. Contohnya itu tidak boleh membunuh orang lain. Sanksinya itu berupa hukuman penjara dan denda. Nah, kalian tadi kan sudah menyimak video. Sekarang Ibu minta kalian secara individu membuat sebuah pertanyaan dan jawaban berdasarkan video yang kalian simak tadi. Silahkan ditulis pertanyaannya. Nah, kan kalian sekarang kita akan melakukan pembagian kelompok, di mana setiap kelompok itu terdiri dari 5 orang. Kan Ibu sudah membagikan kemarin, silahkan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. APD ini sudah ada petunjuk penggunaannya. Yang pertama itu ada berdoa sebelum mengerjakan LKPD, tadi sudah kita laksanakan. Yang kedua, persiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk mengerjakan LKPD, sudah juga
juga kita lakukan tadi. Nah sekarang bacalah secara cermat dan seksama setiap panduan yang ada di LKPD. Nah di LKPD ini sudah ada kalimat-kalimat perintah di mana kalian harus membacanya dengan seksama. Kemudian selesaikan tugas-tugas yang ada di LKPD dengan baik, benar, dan bertanggung jawab. Nah, kalian kan mengerjakannya berkelompok, jadi semua anggota kelompoknya itu harus bekerja sama untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada di LKPD. Kemudian yang terakhir, bertanyalah kepada guru apabila ada kesulitan dalam mengerjakan LKPD. Nah, misalnya kalian tidak paham, silahkan tanyakan kepada ibu dengan mengangkat tangan dulu, baru nanti ibu tunjuk, baru kalian menyampaikan pertanyaan kalian. Nah, kita masuk ke fase yang pertama, yaitu orientasi masalah. Kan tadi kalian masing-masing secara individu sudah membuat pertanyaan. Silakan pilih salah satu pertanyaan dari anggota kelompok kalian. Kan tadi anggota kelompoknya ada 5. Berarti dalam satu kelompok itu ada 5 pertanyaan. Nah, silakan pilih salah satu pertanyaannya yang menurut kalian itu bagus. Nah, setelah kalian pilih, silakan tulis di kolom sini. Di bawah fase orientasi masalah itu kan ada kolom. Nah, silakan tulis di sini. Sudah? Nah, kita masuk ke fase selanjutnya, yaitu mengorganisasikan siswa untuk belajar. Tadi sudah kita bagi kelompok yang terdiri dari 5 orang. Kemudian kita masuk ke fase selanjutnya, yaitu melakukan pembimbingan penyelidikan. Nah, tadi ada juga ibu bagikan kan potongan-potongan puzzle. Silahkan susunlah puzzle-nya itu di kotak sini sampai membentuk sebuah gambar, di mana gambarnya itu merupakan contoh penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari. Setelah selesai kalian menyusunnya sampai membentuk sebuah gambar, silahkan jawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Paham? Paham. Ya, bagus. Nah, setelah kalian selesai mengerjakan tugas-tugas yang ada tadi, yang sebelumnya tadi, nah silakan presentasikan karya tadi di depan kelas. Dan yang terakhir, silakan buat kesimpulan dan cek kira-kira jawaban yang kalian buat pertama tadi benar atau tidak berdasarkan hasil penyelidikan kalian tadi. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semua ya? Jadi Ansari, apa kesimpulan materi kita hari ini? Kesimpulannya kita mempelajari tentang norma. Norma terbagi menjadi 4, ada norma keagamaan, kesejahteraan, hukum, dan kesopanan. Ya, jadi norma itu berisi tentang aturan, kaidah, larangan, dan perintah. Kemudian norma itu terbagi menjadi 4. Tadi ada norma agama, hukum, kesopanan, kesusilaan. Di mana norma-normanya ini, kalau norma agama itu dibuat oleh Tuhan dan sanksinya itu bila melanggar dapat dosa. Kalau norma kesopanan itu dibuat oleh cara kita bergaul kepada manusia lain, dan apabila kita melanggar sanksinya itu bisa dicemooh atau dijauhi lah. Kalau yang norma kesusilaan itu norma yang dibuat oleh hati nurani kita, atau bagaimana sih kita bersikap terpuji kepada orang lain. Nah, itu bila melanggar tuh sama juga bisa dikucilkan, dicemooh. Yang terakhir ada norma hukum, itu dibuat oleh pemerintah, di mana apabila kita melanggar itu sanksinya berupa hukuman penjara atau denda. Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini, menyenangkan atau membosankan? Ya. Nah, ada persoalan. Nah, untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang simbol-simbol Pancasila. Silahkan pelajari dulu buku paket halaman 69. Nah, silahkan ya dibaca di rumah. Nanti akan ibu tanya apa yang kalian pelajari di rumah di minggu depan. Sekian dari ibu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih
minta tolong kepada Ansari. Sebelum lanjut pembelajaran, Bapak ingin berdoa nikmat. Doa selesai. Sekian pembelajaran ini. Ibu mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.